Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut ya, ke materi selanjutnya mengenai, masih di, subbab di bab logika matematika. Kita masuk ke, materi selanjutnya mengenai penarikan kesimpulan ya. Jadi bagaimana kita menarik kesimpulan. Nah, berkaitan dengan penggunaan, logika matematika dalam penarikan kesimpulan ini, kita punya beberapa istilah, kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama itu ada premis. Jadi premis ini adalah himpunan proposisi-proposisi yang berlaku. Jadi ada beberapa proposisi-proposisi yang himpunan proposisi-proposisi itu namanya premis. Oke. Nah, kemudian ada istilah simpulan. Nah, simpulan ini adalah proposisi yang dihasilkan dari premis. Jadi tadi premis-premis kan premis saja isinya proposisi-proposisi. Nah, premis-premis itu kita ambil kesimpulan jadilah sebuah proposisi, itu namanya simpulan. Kemudian argumen. Nah, argumen ini adalah sekumpulan. Nah, argumen ini adalah sekumpulan proposisi yang berujung pada sebuah kesimpulan. Oke, jadi ada sekumpulan proposisi, ujungnya nanti kesimpulan itu argumen. Argumen itu terdiri dari beberapa proposisi dan kesimpulan. Jadi ada proposisi, terus ada kesimpulan, itu keseluruhannya itu namanya argumen atau disebut proposisi final si kesimpulan tadi ya. Oke, jadi intinya ada premis, simpulan, dan argumen. Oke, contoh ada proposisi yang pertama, semua mahasiswa matematika itu pintar. Oke, terus sebagian mahasiswa matematika itu pakai hijab, pakai jilbab. Oke, jadi kesimpulannya apa? Sebagian yang pintar itu pakai jilbab. Oke, jadi ada mahasiswa pintar, semua mahasiswa, ada mahasiswa matematika nih, prodi matematik, mereka semua pintar misalnya ya, contoh, semua pintar. Nah, tapi semua mahasiswa tuh pakai jilbab. Artinya apa kesimpulannya? Jadi sebagian yang pintar itu pakai jilbab. Ini adalah contoh penarikan kesimpulan dengan logika matematik gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi. Semua mahasiswa PS Matematika memiliki handphone. Oke. Tidak ada, ini adalah proposisi pertama. Terus tidak ada mahasiswa kaya tinggal di desa. Oke. Terus mahasiswa yang tidak tinggal di desa tidak memiliki handphone. Oke, coba ditelaah pelan-pelan. Jadi semua mahasiswa prodi matematik itu punya HP. Terus tidak ada mahasiswa kaya yang tinggal di desa. Di desa itu nggak ada mahasiswa yang kaya. Terus mahasiswa yang tidak tinggal di desa, kalau tidak tinggal di desa artinya tinggal di kota, bukan kota ya, sorry, aduh lebih kayaknya salah. Tidak tinggal di desa intinya, itu tidak punya handphone. Oke, jadi kesimpulannya apa? Karena mahasiswa matematik itu punya handphone, terus yang nggak ada yang kaya yang tinggal di desa, sedangkan yang tidak tinggal di desa itu tidak punya HP. Jadi kesimpulannya mahasiswa prodi matematik itu miskin. Oke. Nah, sebenarnya kalau kayak gini kan susah ya, kalau kalimatnya banyak terus kita memberi kesimpulan. Nah, makanya kita punya kita punya cara prinsip penarikan kesimpulan. Ada yang namanya prinsip modus ponens dan prinsip modus tollens. Jadi kedua prinsip ini adalah prinsip penarikan kesimpulan yang bisa ngebantu kita nih narik kesimpulan kayak gini nih gimana caranya gitu. Atau aturan inferensi, aturan penarikan kesimpulan. Kita lihat yang pertama, prinsip modus ponens. Jadi, prinsip modus ponens ini biasanya disebut juga sebagai prinsip penarikan kesimpulan langsung. Jadi dia nariknya langsung. Bentuk umumnya, misalnya kita punya premis yang pertama. Apa tadi premis? Itu adalah himpunan proposisi-proposisi. Jadi ada P maka Q. Jika P maka Q, kan ada proposisi P, ada proposisi Q. Ada dua kan proposisi di sini. Nah, makanya jadinya premis karena dia himpunan proposisi-proposisi. Majemuk implikasi misalnya ini ya. Premis 1 bilang jika P maka Q. Misalnya tadi jika jika dia mahasiswa matematik, maka dia memiliki handphone misalnya gitu. Terus habis itu
premis kedua itu adalah proposisi tunggal, P doang. Ini apa? Si Ali, misalnya, Ali adalah mahasiswa matematik. Jadi kesimpulannya apa? Ali memiliki handphone gitu. Caranya gimana? Kalau cara cepetnya ini ibaratnya ini udah saling meniadakan ya. Kalau cara kalau anak-anak bilang lebih gampang ingetnya kayak gini. Ini jadi P sama P ini saling meniadakan, sisanya Q. Jadi kesimpulannya Q gitu. Oke. Jika Ali mahasiswa matematik, maka Ali memiliki handphone. Sekarang Ali mahasiswa matematik. Kesimpulannya Ali memiliki handphone. Jadi P ini adalah Ali mahasiswa matematik, Q ini Ali memiliki handphone. Oke. Contoh, jika Ali rajin maka Ali pandai. Terus premis 2-nya Alinya rajin nih. Jadi kesimpulannya adalah Ali pandai. Oke, yang kedua ada prinsip modus tollens. Ya, prinsip modus tollens ini disebut sebagai prinsip penarikan kesimpulan yang tidak langsung. Kalau ponens tadi langsung, kalau tollens tidak langsung. Tollens tidak langsung. Cara cepat untuk mengingat. Kalau di sini dia ada tambahan negasi. Jadi kalau tadi kan jika P maka Q, terus di sini P aja gitu misalnya, maka selesai langsung kesimpulannya adalah Q. Nah kalau ini ada negasinya, jadi jika P maka Q, premis 2-nya negasi, berarti kesimpulannya harus diberi negasi. Ya, kalau kata anak-anak tuh, kalau kata kakak-kakak yang dulu lebih gampangnya, oh langsung aja Bu, ini ceritanya saling nyoret, sisa negasi, berarti negasi P gitu. Ya. Contoh, jika Ali kaya, jadi mana nih? Pen. Jika Ali kaya, maka ia mampu membeli rumah gitu ya. Nah, ini adalah P, ini adalah Q. Nah, premis 2-nya Ali tidak mampu membeli rumah. Kan tadi Q-nya mampu membeli rumah, ini tidak mampu, berarti ini negasi Q gitu ya. Jadi kesimpulan kita adalah alinya tidak kaya atau negasi P. Oke. Jadi ini jika P maka Q, terus negasi Q, premis 2-nya jadi kesimpulannya negasi P. Nah, ini ada beberapa aturan inferensi yang lain. Jadi yang pertama ada silogisme. Jadi silogisme ini jika P maka Q, terus premis 2-nya adalah jika Q maka R. Berarti kesimpulannya ini sama-sama Q kan ya. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke. Jadi ini atau diginiin. Jadi jika P maka Q dan ini kan jika P maka Q. Jika P maka Q dan jika Q maka R. Jadi kesimpulannya jika P maka R ya. Boleh ditulis kayak gini. Ini aturan inferensinya. Ini cara nulis tautologinya gitu ya. Apa namanya? Iya. Terus habis itu P atau Q ketemu sama negasi P. Ya. Jadi kesimpulannya kan P atau Q. Oh, tadi yang pertama namanya silogisme. Udah ya. Terus habis itu P atau Q. Jadi P atau Q ini kan pilihan ya, boleh pilih P atau Q. Terus habis itu jadi P kan atau itu kan bentuknya kalau dari kemarin di tabel kebenaran pilihan ya. Jadi P atau Q ini negasi P. Jadi ya udah ini kalaupun ini negasi kita boleh milih yang Q-nya. Jadi kesimpulannya Q. Jadi atau ditulis P atau Q dan yang kedua negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini namanya disjungsi karena di sini pakai atau. Jadi ini istilahnya disjungsi. Kemudian ada addition. Addition itu adalah kalau dia cuman punya premis P, ya, jadi addition ditambahin. Jadi ditambahin. Jadi kalau premisnya P, kesimpulannya boleh P atau Q. Misalnya Ali ganteng. Terus habis itu jadi kesimpulannya Ali ganteng atau Ali kaya misalnya. Jadi atau itu kan pilihan ya. Jadi jawab atau juga jawab Ali ganteng benar, tapi ditambahin yang lain juga benar karena di sini atau. Oke. Nah, yang selanjutnya simplifikasi dibuat lebih sederhana. Jadi P dan Q. P dan Q. Jadi saya punya Ali
datang ke pesta membawa jajan dan kado, dan ya, dua-duanya dia bawa. Jadi ketika kesimpulannya bilang Ali datang ke pesta membawa jajan, benar nggak? Oh benar. Jadi kesimpulannya boleh Ki juga. Ali datang ke pesta membawa kado, benar, karena ini dan. Jadi keduanya ini kalau benar keduanya maka benar gitu kan ya. Ingat aturan dan. Terus konjungsi, konjungsi itu kan dan ya, aturan dan. Jadi didanin mereka berdua ini. Jadi saya punya P, ini didanin dengan Q. Jadi P dengan Q didanin, misalnya Ali ganteng, Ali kaya. Kesimpulannya Ali ganteng atau kaya, bener kan? Ya, gitu. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini P atau Q, ya. Terus ada negasi P atau R. Kesimpulannya apa? Karena ini atau, jadi ini nggak masalah walaupun ada negasinya gitu ya. Jadi sisanya Q tetap atau R. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang validitas argumen nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum.